Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita malam hari ini bisa kembali berkumpul untuk berdiskusi dalam rangka meningkatkan kualitas kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara-saudara, pada kesempatan hari ini kita masih menjelaskan hikmah tentang man dhanna infika kalut fihi an qadarihi fadzalika likusuri nadharihi. Barang siapa yang menyangka terlepasnya kasih sayang Allah dari takdirnya, maka mereka itu adalah orang-orang yang dangkal pemikirannya, atau dalam bahasa yang lain lemah imannya. Jadi kalau ada orang kok menyangka bahwa kasih sayang Allah itu terlepas dari takdirnya, maka itu adalah karena kedangkalan ilmunya dan kelemahan imannya. Nah, hari ini kita akan insya Allah membahas beberapa contoh betapa para alim ulama, para kekasih Allah itu mempunyai ketabahan yang luar biasa. Yang ketabahan itu adalah dilandasi karena pengenalan kepada Allah dan rasa cintanya kepada Allah. Tidak ada orang itu mampu mencintai seseorang atau apapun kecuali dia itu mengenalnya. Begitu juga orang yang mengenal Allah pasti akan mencintai, pasti loh itu. Kalau orang mengenal Allah benar pasti akan mencintai. Saat orang itu mencintai Allah, maka ketabahannya luar biasa. Menanti sebulan, setahun saja aku nanti, karena betul-betul cinta. Kalau enggak cinta kan seminggu sudah cari yang lain. Namanya begitu. Maka orang kalau mengenal Allah pasti ketabahannya luar biasa, yang itu didasari oleh cinta. Siapa contoh yang paling hebat? Rasulullah pernah bersabda bahwa saya itu di antara para nabi-nabi itu adalah yang paling berat cobaannya. Pernah ya dengar di situ? Nabi Yusuf niku cobaannya pripun? Sudah dimasukkan sumur, habis dikeluarkan dari sumur, orang kemudian bebas tapi dijual menjadi budak, tapi jadinya nabi, perdana menteri. Nah, Rasulullah itu yatim, sebelum lahir pun sudah meninggal bapaknya. Setelah lahir banyak sing dikuyo-kuyo orang-orang kafir Quraisy, bahkan hijrah ke Taif dilempar-lempar. Itu kan cobaan yang luar biasa, diboikot juga, cobaan yang luar biasa. Nah, ini ada kisah tentang ketabahan itu yang dialami oleh ulama pengikut Rasulullah. Waruwiya an Abdul Wahid bin Zaid, diriwayatkan dari Abdul Wahid bin Zaid radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoi Abdul Wahid bin Zaid, annahu kharaja ma'a ba'di ikhwanihi. Pada satu saat Abdul Wahid bin Zaid bersama ba'di ikhwani, bersama santri-santrinya. Kalau kiai saya itu bersama santri-santrinya begitu. Menerjemahkan bersama santri-santrinya, kharaja, keluar. Kharaja ma'a ba'di ikhwanihi, Syekh Abdul Wahid itu keluar bersama santri-santrinya ila nahiyatin, ke daerah jurang-jurang min nawahil Basrah, yang berada di Basrah. Basrah sakniki pundi? Irak ya.
Fa'awahumus syairu. Perjalanan itu yang mereka tempuh, jalannya akhirnya menuju fa'awahum asyairu, itu jalan itu membawa mereka ila kahfi jabalin, ke sebuah gua di gunung. Tapi gua di gunung di Irak niku jauh berbeda loh dengan di sini nggih. Gua Hira niku jangan dibayangkan banyak lumutnya. Ini beda kali mriki. Nah, niku gua itu di sana itu ya batu-batu. Dan cenderung kering. Nah, sampai di gua di gunung itu, faidan fihi abdun, di dalam gua tersebut Syekh Abdul Wahid dan para murid-muridnya menemukan seorang hamba. Faidan fihi abdun, bahasa Jawa dumadaan fihi ing dalam gua iku abdun kawula. Bahasa Indonesianya kira-kiranya ya begitu. Tiba-tiba mereka mendapati dalam gua itu seorang hamba muqatta'un bil juddami. Muqatta'un itu yang muqatta'un terpotong-potong bil juddami dengan karena penyakit lepra. Lepra itu kan menyebabkan badannya ora karu-karuan gitu. Yasilu jasaduhu qoihan wasodidan, yang mengalir di jasadnya, jasad orang itu tadi yang penyakit lepra, qoihan wasodidan, nanah dan getih, nanah dan darah. Jadi karena penyakit lepra itu sampai kelihatan mengalir, bukan hanya kelihatan tapi mengalir, nanah dan darah. Mengetahui keadaan orang dalam gua seperti itu, faqalu, maka santri-santrinya ba'di ikhwanihi, santri-santri Syekh Abdul Wahid itu berkata lahu kepada orang yang berpenyakit lepra tersebut, ya hada, wahai orang lau dakhalta al-basrata fata'ala jeta, dengan penyakitmu itu lau dakhalta, kalau kamu pergi ke Basra, lau dakhalta, apabila engkau masuk ke kota Basra, fata'ala jeta, maka engkau akan mendapatkan perawatan, mendapatkan obat, perawatan dan obat, min hadzal ladzi bika, dari penyakitmu ini, dari penyakit yang menimpamu, min hadza, dari ini penyakit alladzi bika, yang ada padamu. Farafa'a tarafuhu ila samai, orang laki-laki tersebut mendengar komentarnya para santri itu, mengangkat penglihatannya ke langit, berarti ndangak, ngaten bahasane Jawa ndangak. Ada yang dari Sumatera? Enggak ada. Dari Riau. Apa mendongak gini apa bahasanya? Mengada. Menengada. Nggak tahu kalau bahasa Osing apa? Bahasa Osing sama. Nah, mendengar komentar itu dia mendongak gini. Nah, apa yang diucapkan setelah dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit itu, laki-laki tersebut yang berpenyakit lepra itu bilang, waqala, dan kemudian dia berkata, ya sayyidi, wahai Tuhanku. Ini karena ya sayyidi ini maksudnya Allah. Bi ayyi dzambin salatta, ya Allah, sebab apa, sebab dosa apa, salatta, engkau menguasakan haulai alayya, menguasakan mereka kepadaku, liyashutoni, agar saya itu membencimu, liyashutu, agar mereka membenciku, alaika, agar mereka membuat kebencianku kepadamu.
wa yukarrihunaka, dan menyebabkan saya benci kepadamu. Ya, wa yukarrihunaka, dan menyebabkan kebencianmu ilayya kepadaku. Oh, okay. Yang bener nih, wa yukarrihunaka, dan mereka menyebabkan kebencianmu kepadaku. Sayyidi, wahai Tuhanku, lakala utbah, kepadamulah aku mengadu, min dzalika dzambi, dari dosa tersebut. Wa astaghfiruka, dan saya mohon ampun kepadamu, minhu, dari dosa tersebut. Wala a'udzu fihi, dan saya tidak akan mengulangi dosa tersebut abadan, selamanya. Mendengarkan seperti itu, qala, kemudian Syekh Abdul Wahid tadi bicara. Summa a'rada anna biwajhihi, kemudian orang laki-laki yang sakit lepra itu memalingkan wajahnya. A'rada, memalingkan, anna, dari kami, biwajhihi, dengan wajahnya, memalingkan wajahnya dari kami. Fangsorofna, mengetahui kami itu sebetulnya kan usul, Pak jenengan itu kan sakit lepra, mbok ke kota, ke Basra, nanti akan dapat obat. Malah dikatakan begitu. Ya Allah, mengapa engkau datangkan orang-orang yang seperti ini? Malah begitu. Orang ini membuatku benci kepadamu. Mereka itu membuat, seakan-akan membuatku agar benci kepadamu, ya Allah. Ngoten. Kok ngoten? Lah dikongkon ngobati itu kan berarti ora trimo karo takdire Gusti Allah, maksudnya ngoten. Nah, niku dihubungkan kalau sama hikmah yang ini tadi. Lah, Syekh Abdul Wahid dengan murid-muridnya, nah dikandani ngono kok malah jawabnya kayak ngono, ya watarokna fansorokna, maka kami meninggalkan dia, wataroknahu, dan kami meninggalkan dia. Ya wis, gitu. Niki harus dipahami secara lengkap. Yang tidak diceritakan di sini adalah bahwa dia itu mestinya sudah tidak bisa sembuh. Mengapa kau ke gua? Itu kan satu, mungkin upaya-upaya yang sudah dilakukan di desanya sebelum dia ke gua itu, dia tidak menemukan obat. Akhirnya menerima takdir itu dan dia mencoba menyingkir dari keramaian. Karena lepra ini menular. Maka itu adalah menjadi takdir dia. Nah, rupanya sakit itu menyebabkan dia betul-betul menjadi orang yang muksin. Ihsan itu. Nah, itu kan nyebutnya ya Sayyidi, Tuhanku. Kayak gitu-gitu. Malah orang-orang yang seperti ini, yang nuturi saya untuk berobat ini malah kacau. Kalau orang kebanyakan kan sing kacau kan pikirannya kan ya orang itu. Nah, tapi bagi dia yang kacau itu orang kebanyakan. Ingatan, itu harus dipahami bahwa seseorang itu ada kalanya mengalami sesuatu, tidak hanya sakit, sesuatu apa saja yang kadang-kadang kita tidak mampu mengubahnya sama sekali. Saiki umpamanya saya kepingin ganteng kayak Iqbal ya ora iso. Mau nggak mau harus diterima. Nah gitu. Nah, penerimaan itu adalah rela tenan, dan itu menjadikan kita mampu untuk berkomunikasi langsung kepada Allah. Ini bisa. Ya inilah saya ya Allah. Tadi siang saya itu ngobrol-ngobrol dengan salah seorang karyawan di FIAI. Itu di FIAI UII gitu. Itu cerita. Pak, saya itu kemarin puasa bulan Ramadan khatam 5 kali. Al-Quran 30 juz itu 5 kali. Setelah hari raya saya puasa Syawal lengkap. Begitu puasa Syawal selesai, saya tidurnya jam 1, tapi itu kebiasaan saya. Tidur malam jam 1. Biasanya nggak pernah saya itu ketinggalan sholat subuh. Nah itu kok ketinggalan sholat subuh sampai terbit matahari.
seharusnya posone wis apik, katam 5 kali, Syawal yo. Lah kok iso tiba-tiba malah subuhnya hilang. Mestinya kan gak ngono. Tapi saya betul-betul nggak tahu, Pak. Tidur itu betul-betul ada nggak tengah-tengah? Ya nggak salah, Mas. Itu kan rufi al-qalam kan diangkat catatan kewajiban beban atau taklif itu kepada orang yang tidur kan. 3 orang, termasuk orang yang tidur. Lupa, gila, tidur. Bukan tidur-tiduran loh. Tidur-tiduran Allahu Akbar kurungu pernah terus. Nah, ini kan enggak, menurut pikiran dia enggak logis. Tapi saya jawabnya seperti ini, langsung saya itu paham. Gusti Allah memberi karunia kepadamu agar kamu tidak mudah sombong dengan amalmu. Karena kamu dihadapkan satu keadaan di mana tidur saja nggak bisa bangun untuk sholat subuh. Itu berarti amal ibadahmu itu adalah karena yang menolong adalah Allah. Maka ingatlah 5 kali khatam kamu nyawal itu juga pertolongan Allah. Nek iku krana pertolongane Allah ya ora usah sombong. Itu karunia yang besar kalau mampu memahaminya. Kebanyakan orang yang tidak mengerti, memahami hal seperti itu akan mosok sih amal ibadah kok menghasilkan kejelekan. Itu bahaya. Nah, itu harus dipahami seperti itu. Dan itu diterangkan di sini. Yang minggu-minggu lalu diterangkan. Di antaranya itu agar Allah itu menghindarkan kita dari sifat-sifat ujub seperti itu. Nah, itu kan nek mboten pikir kitenan kan rada angel. Akhirnya, oh iya Pak, ngoten. Mengapa saya bisa jawab seperti itu? Pengalaman. Saya pernah mengalami hal seperti itu, mirip walaupun nggak sama persis. Oh, dan itu jawabannya ya kayak di sini nih ngaji itu. Oh, ini dulu itu loh saya. Nah, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Ini cerita yang pertama, ada cerita yang lain lagi. Waruwiya an Bishrin bin Hars, dan diriwayatkan dari Bishr bin Haris al-Hafi radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, annahu qala, sesungguhnya Bishr bin Haris al-Hafi itu bercerita, ini karena cerita ya, bercerita, ra'aitu bi Abadan, satu saat saya itu di kota Abadan, ra'aitu bi Abadan rajulan, saya berada di kota Abadan melihat seorang lelaki-laki koto ahul bala, yang sungguh telah menimpahnya berkali-kali sebuah cobaan. Bilahi bala. Koto'ah. Koto'ah itu kan mutus-mutus. Kalau bahasa kita itu tertimpa tangga ini loh Pak. Apa? Sudah jatuh ketimpa tangga itu koto'ah. Kalau saya menafsirkan, membahasakannya begitu. Koto'ah ketok-ketok berkali-kali gitu loh. Wakot salat hada kotahu, dan sungguh mengalir di pipinya, dan sungguh mengalir meripat di matanya ala air mata ya. Wakot salat khoda kotahu, dan sungguh mengalir air matanya ala khoddaihi, di atas 2 pipinya. Wa huwa ma'adzalika kasirudz dzikri. Nah, dalam keadaan seperti itu dia tetap kasirudz dzikri, banyak ingat kepada Allah. Azimus syukri, dan besar rasa syukurnya lillahi, kepada Allah Ta'ala. Qala, mengetahui hal tersebut,
Bishr al-Hafi berkata kepada laki-laki tersebut, wa idza huwa suri'a min jinnatin bihi. Oh, maaf, ini maksudnya Bishr al-Hafi masih melanjutkan ceritanya. Wa idza huwa suri'a min jinnatin bihi. Dalam keadaan tersebut tiba-tiba dia itu gak sadar, semaput. Qala, kemudian Bishr melanjutkan ceritanya. Fa wada'tu ra'sahu fi hijri. Maka saya meletakkan meletakkan kepala orang yang semaput itu fi hijri, di dalam pangkuan saya. Wa ja'altu as'alallaha, dan kemudian saya berdoa. Wa ja'altu as'alullaha, kemudian saya berdoa kepada Allah, ayyak syifa, agar Allah itu membuka. Niki bahasa dulu nih. Membuka maksudnya menyembuhkan mabihi, apa-apa penyakit yang ada di orang tersebut. Wa ad'u, dan saya berdoa. Berdoanya agak keras nih. Fa'afaqo, di tengah-tengah berdoa itu fa'afaqo, orang yang semaput itu ngelilir. Fa'afaqo, sadar. Fasami'a du'ai, dan dalam saat sadar itu dia mendengarkan doaku. Faqala, mendengar doaku dia berkata, man hadzal fuduliyul ladzi yadkhulu baini wa baina rabbi. Iki sapa sih sing cenanangan masuk antaraku dengan Tuhanku. Fuduliyu itu kan kelebihan. Bahasa Jawa itu cenanangan. Jadi gak dijaluk, gak diopo kok kemudian memberi satu aksi, di tengah aksinya dia dengan Tuhannya. Ngertos ya? Jadi dia itu pas waktu mendapatkan sakit dan sampai semaput itu, dia itu merasa ada komunikasi yang sangat baik dengan Allah. Nah, tiba-tiba kok dhek ndongake wong sing Bishr al-Hafi tadi itu mendoakan orang yang seperti itu. Lah dia kok komentar, "Ki sapa sing tiba-tiba masuk jalurku karo jalur dengan Allah." Ini ceritanya ini jarang tuh, Pak. Jarang sekali cerita. Jarang ono maksudnya cerita. Ibaratnya sampean lagi serius itu. Serius moco. Tiba-tiba ono wong tangane ngene-ngene. Kan nggih mengganggu. Nah, bagi dia mendoakan dia itu mengganggu. Karena menghalangi dia lagi ibaratnya ihsan itu mal ihsan al ihsan anta buddha ka'annaka anta buddha Allah ka'annaka yarahu gitu kan. Seakan-akan nah, dia dalam posisi itu kok terus ono sing ngene iki kan kaya ono sing gak. Napa kita begitu? Dereng lah paling enggak nggih. Nggih muga-muga dereng lah mudah-mudahan. Mudah-mudahan Allah mengkaruniai kita bukan sakitnya, tapi suasana ihsannya itu. Wa ya'taridu alaihi fi ni'matihi. Wa ya'taridu lan alaihi fi ni'matihi, dan melawan Allah, melawan dari nikmatnya Allah alaiya yang diberikan ke saya. Ini maksudnya iki ku nikmatku kok arep kowe ndonga, Anda berdoa mendoakan saya sembuh, berarti kan malah menghilangi nikmatku. Lah iki sakit itu malah nikmat buat dia. Pernah ngoten niku, Pak? Jenengan kena sakit terus ya Allah terima kasih itu nikmat bagi saya. Wa naha ra'sahu, kemudian dia memindahkan kepalanya min hijri, dari pangkuan saya. Itu tadi masih di pangkuan Bishr al-Hafi. Fa aqadtullaha ta'ala.
Nah, Bishr Al-Kafi kemudian menceritakan begini. Fa'aqatu, kemudian saya janji Allah kepada Allah Ta'ala, Allah a'tarido, berjanji untuk tidak menghalang-halangi ala abdin kepada seorang hamba fi nikmatin, yang di dalam kenikmatan, aroha, yang dimana saya melihat kenikmatan itu, alaihi, kepada abdin, kepada orang, minal balai, termasuk dari bala. Saya berjanji kepada Allah tidak akan menghalangi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah, walaupun menurut saya itu adalah bala. Ini sampai sakmoten bapak dan saudara-saudara, orang-orang yang kesesem dengan Allah ini seperti itu. Nopo enten sih Pak, kesakitan itu adalah menyenangkan. Sakit tapi menyenangkan enten mboten. Niki contohnya ngeten. Orang yang sudah bekerja nih, pagi sampai sore, niku jane berat mboten? Berat. Tapi karena ada sesuatu yang diperjuangkan, maka dia tetap berjuang toh. Bahkan nek perlu lembur toh, karena dapat uang lebih banyak toh. Mengapa seperti itu? Karena dia punya harapan. Begitu juga para pecinta itu, dia punya harapan. Harapannya adalah bertemu yang dicintainya. Kalau ingin yang bertemu dengan yang dicintai, ya cubitan atau pukulan dari yang dicintai itu adalah kenikmatan. Bener nggak? Sing nom-nom bener nggak? Ini contoh nih. Anak cewek sampai senengi, terus kaki jenengan itu diitik karo cewek itu, seneng nggak? Padahal janjane kan loro toh. Kaki kalau diinjek itu sakit mboten? Lah nggih. Ngoten niku, mirip dengan itu. Kita tanya pengalaman ya Pak. Sing meneng orang tahu ngalami. Orang tahu ngalami. Oke. Jadi di dalam banyak pelajaran yang bisa kita pelajari di kehidupan nyata itu sebetulnya adalah itu bisa diterapkan untuk hubungan kita kepada Allah. Nah, kalau kita itu punya harapan besar sekali bahwa saya harus ketemu dengan Allah, maka caranya ketemu adalah saya harus syukur, ridho, sabar. Ya itu akan kita pakai menjadi sandangan atau menjadi kehidupan kita. Sabar. Yo. Nek wong sabar, ora nesu, lalu syukur. Kira-kira wongnya apik ora? Apik ta? Kira-kira dengan tetangganya apik enggak? Dengan sekelilingnya apik enggak? Maka saya itu jarang sekali mengatakan ada hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Hablum minallah wa hablum minan nas. Saya agak jarang itu. Karena apa? Sejatinya kalau wong itu berhubungan dengan Allah baik, pasti dengan manusia baik. Tapi kalau berhubungan dengan manusia baik, belum tentu dengan Allah baik. Itu otomatis. Karena kalau orang itu berhubungan dengan Allah baik, kok kepada manusia tidak baik, berarti dia belum berhubungan secara baik dengan Allah. Padahal wis populer hablum minallah hablum minan nas. Ya enggak apa-apa ya berbeda. Daerah negara demokratis ya. Beda lah. Pak itu yang bilang kiai enggak apa-apa lah. Yang bilang ulama ya ben anggap aja aku berbeda. Sing melu ulama kae ya monggo kan. Oke, kita diskusi atau mau cerita yang lain? Diskusi ya. Oke. Kita akhiri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi faradudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Barakatil Fatihah.